Kepala Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Barat, Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Kepala KUA Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Wisuda Hatamil Quran yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini, meskipun dalam kondisi hujan yang insya Allah adalah merupakan hujan yang berkah kepada kita semua, di mana kita kembali berkumpul di tempat ini guna menjadi saksi terhadap putra-putri kami, adik-adik kami dalam acara Wisuda Hatamil Quran Angkatan 1 Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Ahlak, di mana putra-putri kami telah menyelesaikan pembacaan Al-Quran serta telah dihatam pada 8 Januari 2022, 11 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, beberapa hari yang lalu. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu hadirin, dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin majelis yang kami hormati, selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh santriwati Siti Sarasune. Kepada adik dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمته وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun khabir. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah bersama-sama kita mendengarkan doa yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Ghani Wael SAG. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita sama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa yang kita bawakan dalam konsep Islam, tumpung bersaudara baik dari agama Kristen Katolik maupun Protestan, mohon untuk disesuaikan. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuqafi'u madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa lakal hamdu hatta tardah. Wa lakal hamdu ba'da ar-ridah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma ya Allah, di siang hari yang penuh dengan kesyahduhan dan mubarakah ini ya Allah, kembali Engkau memperingatkan kami untuk selalu memuji-Mu karena kebesaran-Mu. Atas pujian-pujian-Mu yang begini besar ya Allah, sehingga Engkau rahmati kami dengan hujan yang begini indah dan begini berkah. Semoga dengan kedatangan hujan ini akan memberikan keberkahan kepada kami semua, karena kami tahu bahwa
Air itu adalah sumber kehidupan di atas segala-galanya ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-Mu. Karena dengan selalu mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, kami akan selalu menghambakan diri tunduk dan patuh kepadamu atas kebesaran pujian-pujian-Mu, atas kebesaran ciptaan-Mu, atas kebesaran yang telah Engkau berikan kepada kami ini ya Allah. Allahumma ya Allah, peristiwa pada siang hari ini akan tercatat di Yaumil Mahfuz, bahwa sesungguhnya hamba-hamba Allah yang Engkau perintahkan melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi risalah, hari ini mereka akan melaksanakan sebagai jawaban terhadap perintah-Mu dalam Al-Quran, sebagaimana surat yang saya bacakan tadi dalam suratul A'la. Mereka akan membaca dengan nama-Mu dan membesarkan dengan nama-Mu. Tidak ada yang lebih besar di alam semesta ini ya Allah kecuali nama-Mu, pujian-Mu, dan atas kehendak-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami bermohon kepadamu, berikanlah kekuatan kepada kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada kami semua yang hadir di sini, agar selalu kami berikan yang terbaik kepada hamba-hamba-Mu yang Engkau kehendaki. Jadikanlah santriawati dan santriawati yang akan diwisudakan pada siang hari ini menjadi makhluk yang bermanfaat di sisi-Mu dan bermanfaat bagi orang lain. Tidak ada kehendak yang sebesar kehendak-Mu ya Allah. Tidak ada pertolongan seindah pertolongan ya Allah. Tidak ada rahmat seindah rahmat dari sisi-Mu ya Allah. Maka kami bermohon kepada-Mu ya Allah, rahmatilah mereka dan rahmat yang sebenar-benarnya rahmat yang datang dari sisi-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa tidak ada kehendak yang seindah kehendak yang Engkau kehendaki kepada hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Maka berikanlah santriawati dan santriawati ini hidayah, sehingga Al-Quran yang mereka bacakan dan mereka khantamkan ini akan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, serta bagi kedua orang tua mereka ketika mereka telah tiada ataupun masih ada, akan bermanfaat bagi mereka. Semoga Al-Quran yang mereka baca ini ya Allah akan mengiringi kedua orang tua mereka ketika mereka kelak nantinya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah pimpinan majelis ta'lim ini ya Allah menjadi pimpinan yang alim, pimpinan yang selalu berwibawa, dan pimpinan yang selalu berkehendak untuk umatnya dan masih memiliki Al-Quranul Karim untuk mengajarkan kepada umat yang Engkau kehendaki. Semoga atas kehendak-Mu Engkau berikan petunjuk dan hidayah-Mu kepada kami semua, sehingga insyaAllah kami bermanfaat bagi hamba-hamba-Mu yang Engkau kehendaki. Allahumma Rabbul Ma'af, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para guru-guru kami, dosa kami semua yang hadir di sini. Karena sesungguhnya Engkaulah tempat pengabul doa. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya prakata Ketua TPK Nurul Akhlak kepada Bapak Al Ustadz Arifin Wali SOSI dengan hormat disilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Serang bagian Barat, semoga Bapak selalu senantiasa dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala, sehingga memberikan pencerahan dan keberkahan bagi umat dari Kabupaten Serang bagian Barat. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang bagian Barat yang telah berkenan meluangkan waktu menghadiri acara kami. Yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Bimas Islam, Bapak Penyelenggara Katolik. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Serang Barat. Dan juga sangat kami hormati dan hargai Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga senantiasa dirahmati berkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat saya banggakan, yang sangat saya cintai dan saya kasihi, Ananda wisudawan dan wisudawati yang insya Allah sebentar nanti akan dikukuhkan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang bagian Barat. Semoga itu menjadi berkah bagi kebaikan dan kehidupan Ananda sekalian. Alhamdulillah, mari kita kembalikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena meskipun meeting pantai khususnya diguyur hujan semenjak kemarin sore sampai saat ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan pada ketorang semua, sehingga ketorang bisa sama-sama menghadiri, menyaksikan, dan insya Allah para orang tuanya meridai anak-anaknya yang nantinya akan diwisuda. Selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah ketorang semua menyampaikan salawat kepada beliau beserta para sahabat dan keluarganya sekalian. Bapak Ketua DPRD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang bagian Barat juga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala, dan hadirin yang berbahagia. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dari saya, dari kami pengurus TPK Nurul Akhlak Desa Pantai Desa Biru, karena Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian berkenan menghadiri undangan kami. Wabil khusus Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama beserta Bapak Ketua DPRD yang sungguh sangat padat waktunya, jadwalnya, tapi dapat meluangkan waktunya untuk kemudian mewisuda anak-anak kami. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya kegiatan kami hari ini terasa begitu cepat, terasa sangat mendesak. Sesungguhnya persiapan ini sudah cukup lama, hanya saja rencana kami pelaksanaan acara wisuda ini di Gedung Putih, tapi pada malam Rabu kemarin itu tidak jadi. Akhirnya saya beserta pengurus dan orang tua santri memutuskan untuk kita melaksanakan di halaman TPK Nurul Akhlak. Dan
baru tenda ini, panggung ini baru kami kerjakan di sore hari kemarin. Di sore hari kemarin baru kami kerjakan ini panggung, ini tenda. Di saat-saat kita diguyur oleh hujan yang luar biasanya, saya sendiri merasa sangat bangga. Di dalam ruangan seperti anak-anak saya yang kami sudah itu berlatih, di depan bapak-bapaknya, ya, ayah-ayahnya berjibaku dengan panggungnya, memasang tenda, mempersiapkan segala hal. Sementara di dapurnya, ibu-ibunya bekerja sama bagaimana membuat masakan yang enak, bagaimana membuat masakan yang nikmat untuk kita acara di siang hari ini. Suatu kebanggaan dari saya secara pribadi selaku pengasuh TPQ karena dapat menghadirkan anak-anak santri, orang tuanya untuk sama-sama bekerja menjadi sebuah tim. Demi suksesnya kegiatan kami pada hari ini. Termohon maaf yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada wabil khusus Bapak Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat beserta Bapak Kepala Kantor. Seyogyanya acara kami ini terlaksana pada jam 10 tadi. Hanya saja karena memang kondisi cuaca tadi yang tidak bersahabat, sangat tidak bersahabat, sehingga dia molor 1 jam lebih. Sekaligus pada waktunya nantinya memberikan sambutan, mungkin dapat memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada 33 anak-anak kami yang pada hari ini diwisuda, sehingga baju yang mereka kenakan pada hari ini hitam, kuning, hijau. Pada 3 malam yang lalu, malam kata mereka mengenakan putih semuanya. Itu dapat memberikan pencerahan kepada mereka dimanapun mereka berada sampai mereka besar nanti. Jangan itulah yang sangat kami harapkan dari Bapak Ketua. Mungkin selanjutnya, marilah kita sama-sama menyanyikan himne TPQ. Kepada Bapak Ibu hadirin, dipersilakan berdiri. Satu-satu boleh panggil satu-satu sematkan itu.
Maka di penghujung khatamnya sebanyak 60.000 malaikat akan memohon ampun kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk pada prosesi wisuda putra-putri kami yang diawali dengan pembacaan surat keputusan wisuda. Kepada Bapak, pembacaan keputusan dengan hormat disilahkan. Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Akhlak, Dusun WMT Pantai, Desa Piru, nomor 01 tahun 2022, tentang penetapan peserta wisuda santri Khatmil Quran Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Akhlak angkatan pertama tahun 2022. Ketua Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Akhlak Dusun WMT Pantai, Desa Piru menimbang A. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan keagamaan Islam, Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Akhlak Dusun WMT Pantai, Desa Piru. B. Bahwa santriwan dan santriwati yang telah memenuhi syarat kelulusan pendidikan dan khatam Al-Quran pada Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Akhlak Dusun WMT Pantai, Desa Piru, maka perlu ditetapkan sebagai peserta wisuda santri Khatmil Quran pada Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Akhlak Desa WMT Pantai, Desa Piru angkatan 1 tahun 2022. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama. 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Kementerian Agama. Memperhatikan, memutuskan, penetapan peserta wisuda santri Khatmil Quran pada Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Akhlak Dusun WMT Pantai, Desa Piru angkatan pertama tahun 2022. Pertama, santriwan dan santriwati yang telah memenuhi syarat kelulusan pendidikan khatam Quran pada Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Akhlak Dusun WMT Pantai, Desa Piru ditetapkan sebagai peserta wisuda. Kedua, menetapkan peserta wisuda santri Khatmil Quran yang tertuang dalam lampiran surat keputusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila mana di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Piru pada tanggal 10 Januari 2022. Ketua PPK Nurul Akhlak Arifin Wali SOC. Sebelum saya menyampaikan lampiran dari surat keputusan ini, maka kami mohon dengan hormat Bapak Kepala Kementerian Agama dan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Seram bagian Barat bersama pembina
Bina TPQ Nurul Akhlak Bapak Arifin untuk dapat naik ke atas panggung guna mewisuda anak-anak kita. Terima kasih. Kepada Ananda santriwan dan santriwati yang disebut namanya untuk bisa dapat naik ke atas panggung. Lampiran Surat Keputusan Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Akhlak nomor 01 tahun 2022 tentang penetapan peserta wisuda santri Hamil Quran Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Akhlak angkatan pertama tahun 2022. 1. Hari Tri Ramadan Ikro, putra dari ayahanda Sadarudin Ikro dan ibunda Suryani. 2. Rizky Asril Selan, putra dari ayahanda Syahril Selan dan ibunda Sehat Patilo. 3. Numan Sabit Wali, putra dari ayahanda Arifin Wali dan ibu Ira. 3. Sadirman Maulana, putra dari ayahanda Lamulyono dan ibu Ode Mariana. Berikutnya Rahmat Fajri La Baharudin, putra dari ayahanda La Baharudin dan ibu Fitria Sari Bugis. Berikutnya Ananda Andika Rosi Kamaruzaman, putra dari bapak ayahanda Ansori dan ibu Siti Umi Solihah. Berikutnya Ismail Sunet, putra dari ayahanda Sarfuddin Sunet dan ibu Hamsia Renyaan. Berikutnya Muhammad Hafiz Labaharudin, putra dari ayahanda Labaharudin dan ibu Fitria Sari Bugis. Berikutnya Irfan Zaki Pulu, putra dari bapak Aswad Lukaso dan ibu Widyati. Fakhri Hehanusa, putra dari bapak Yusuf Hehanusa dan ibu Sunarti. Zulfikri Rahmat Dani Papalia, putra dari bapak Wan Papalia dan ibunda Wanur Osi. Heru Dianto Ikro, putra dari ayahanda Sadarudin Ikro dan ibunda Suryani. Dian, putra dari ayahanda Mulyadi dan ibunda Jumana. Berikutnya Sidla Anugrah Lemosol, putra dari bapak Ali Isnani Lemosol dan ibu Wahode Nurlisan. Desi Rastini Siddiq, putra dari ayahanda Lasidi dan ibunda Hamidah Kapakoran. Aisyila Atmawati Abbas, putra dari bapak Herman Abbas dan ibu Umi Kulsum. Fatima Az-Zahra Patipelohi, putra dari bapak Ihsan Patipelohi dan ibu Pemi Graciela Narfapan. Sri Eka Wardana, putri dari bapak Haji Ibrahim dan ibu Haja Waambe. Nurul Fazarian Novel Kaliki, putri dari bapak Abdul Qadir Kaliki dan ibu Sui Huen Tuarita. Cinta Syahria Sanaki, putri dari ayahanda Zainal Sanaki dan ibu Jumi Sanaki. Aditya Sidik, putri dari bapak Lasidi dan ibunda Hamidah Kapakoran. Marlina Tapung, putri dari ayahanda Jamaun Tapung dan ibu bunda Waupe. Wulan Apriani Wali, putri dari ayahanda Ato Wali dan ibunda Nurbaya. Windy, putri dari Larati dan ibunda Wapuasa. Fitria Dewi Utami, putri dari bapak ayahanda Wikramajaya dan ibunda Saripah Handayani. Anissa
Marasa Desi, putri dari Ayahanda Siddiq Marasa Desi dan Ibu Sidna Musli. Rizki Miftahul Jannah, putri dari Ayahanda Bramantya dan Ibunda Dharmawati. Maharira Azhari, putri dari Ayahanda Doni Azhari dan Ibu Asia Sombaratu. Siti Sarasunet, putri dari Ayahanda Zarfuddin Sunen dan Ibunda Amsyarenya. Zaitun Husna Jamaluddin, putri dari Ayahanda Jamaluddin dan Ibunda Rusnia. Dan terakhir, Desmita Safa Andini Panehuru, putri dari Ayahanda Iskandar dan Ibu Satria Yahya. Rahma Kamila Papalia, putri dari Ayahanda Wan Papalia dan Ibunda Wan Nur Osi. Dan yang terakhir, Ananda Murni Moni, putri dari Bapak Abdul Karimoni dan Ibu Zainabun Tayapo. Terima kasih untuk Bapak-Bapak sekalian. Kami mohon dengar hormat untuk dapat kembali ke tempat masing-masing. Semoga ilmu yang didapat akan menjadikan mereka berkah dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan yang pertama oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang bagian Barat kepada Bapak Haji Hanafi Kasim MMPD. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. 'Allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Serang bagian Barat, yang saya hormati Bapak-Bapak pejabat dari Kementerian Agama, ada Kasih Bimas Islam, ada Kasih Bimas Katolik, terima kasih atas perkenan hadirnya. Pak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purmulya Serang Barat, Bapak Pembina yang saya hormati, tokoh agama, ketua RT, RW yang sempat hadir, dan Pak Kesubag PU mana dia? Masya Allah, kenapa duduk di sana Pak Kesubag? Mari sini Pak. Masya Allah. Pantas pun saya lihat di mana yang beliau ini. Terima kasih. Nah, orang tua, santri yang sungguh saya banggakan dan muliakan. Dan tak lupa anak-anakku sekalian yang sungguh saya hormati dan saya sayangi. Tokoh agama, tokoh adat yang sempat hadir,
Alhamdulillah saya ajak kita sekalian selaku yang umat yang beragama untuk tak henti-henti menyampaikan puji rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berbagai nikmat karunia yang diberikan kepada kita semua, nikmat kesehatan, kesempatan, peluang, umur panjang walaupun masing-masing kita sibuk dengan urusannya, dan walaupun kondisi alam dihujani atau hujan sepanjang hari ini sejak tadi malam, alhamdulillah kita semua diberikan peluang kesempatan hari ini hadir, dan banyak lagi nikmat lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu yang Allah kasih. Wa in ta'udu ni'matullahi wa la tuhsuha. Dan jika sekiranya kamu hitung-hitung nikmatku, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Maka oleh karena itu, sebagai hambanya, patut banyak-banyak kita ucapkan syukur kepada Allah, dan kita tidak boleh mengingkari atas berbagai macam nikmatnya yang diberikan kepada kita sekalian. Juga saya ajak kita semua untuk tidak henti bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas serta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran, mengantarkan kita semua umat manusia dari alam gelap gulita tanpa kepada alam yang terang benderang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, rasanya beberapa saat lagi kita akan memasuki sholat zuhur. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh pembina pengasuh TPQ Nurul Akhlak, pausanya sejak dari jam 10. Karena kemas-kemas persiapan belum sempat selesai, kami juga sudah datang tadi, tapi kelihatannya ada tanda-tanda jadi kesini. Tapi alhamdulillah dia jadi juga tepat jam 11. Prosesnya jalan, dan dia jalan hampir sekarang sudah jam 1 zuhur. Kalau kita ngomong banyak juga dapat ketepatan waktu sholat zuhur kita tidak cepat waktu, dia agak molor sedikit. Maka oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita jika sekiranya kita agak molor dari tepat waktunya. Waktu zuhur itu mulai dari tergelincir matahari, bayang-bayang sudah anjing ke sana, itu sudah masuk waktu. Sampai dengan sama bayang-bayang sombar, kalau sudah sama selesai sudah. Lewat dari itu kita sudah masuk waktu asar. Begitu. Jadi agak sedikit longgar sedikit. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, patut kita bangga bahwa hari ini putra-putri kita, utamanya sebagai orang tuanya, telah menghatamkan Al-Quran beberapa hari lalu, dan itu disaksikan oleh para malaikat sebagaimana hadis yang disampaikan tadi. Kurang lebih 60.000 malaikat turut berbangga dan bertasbih kepada hamba Allah, umat hamba Allah. Maksudnya anak-anak kita yang telah tahu baca Al-Quran, yang kita hari ini turunkan para malaikat itu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan turun. Yang jelasnya hari ini adalah prosesi bukti bahwa mereka telah wisuda, mereka telah hatam dan diwisuda sebagai tanda hatam dari Al-Quran mereka, dan diberi sertifikat. Sertifikat itu keluar dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang bagian barat. Ini bagian daripada pendidikan anak, masuk dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Besok putra putri kita ini jika sekiranya diminta oleh kepala kantor urusan agama baca Al-Quran sebelum menikah, tak usah banyak lagi, saya ini sudah punya sertifikat Pak, ini sertifikat saya. Atau kalau mereka pajang di dinding, itu sertifikat anak saya dengan ini, dan bisa menjadi bahan lampiran-lampiran lain jika dibutuhkan, bahwa yang bersangkutan itu sudah punya ijazah tahu baca Al-Quran. Jadi bangga.
Dan hari ini kita lakukan prosesi secara massal. Dulu ibu bapak hadirin sekalian saya hormati, kalau pelaksanaan khatam Quran itu oleh keluarga pribadi atau person, orang tuanya bangga kalau anak saya mau dihatam hari ini. Dan orang tua itu tidak tanggung-tanggung. Dia undang semua sanak keluarga saudara dan bikin pesta besar sebagai pesta syukuran bahwa anak saya mau khatam Al-Quran. Tapi hari ini tidak 23. Dari biaya yang besar yang mestinya dilakukan oleh masing-masing pribadi, dari yang besar menjadi kecil. Dan ternyata orangnya sedikit juga. Padahal sebenarnya dalam rangka syiar, dalam rangka membesar asma Allah, kalimat-kalimat Allah, kita memperlihatkan kepada publik bahwa ini anak saya. Sesungguhnya yang dilakukan oleh person, walaupun itu besar biayanya, tapi aku sanggup sebagai orang tua, maka dia lakukan, apalagi orang banyak. Mudah-mudahan ke depan, kalau kesulitan tempat dan kesepakatan atas semua orang tua, biar saja dilakukan di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang bagian Barat. Karena penelitiannya itu oleh semua orang tua. Dan orang tua yang merasa anaknya bangga, dia bangga bahwa anak saya dihatam. Dia tidak tanggung-tanggung untuk itu. Maka pusatkan saja di sana, biar lebih meriah lagi. Syiarnya lebih banyak, mengundang dari berbagai pihak, undang bupati, undang semua-semua. Kita perlihatkan bahwa inilah anak-anak kita yang sudah tahu baca Al-Quran. Bapak Ibu sebagai orang tua patut bangga dan haru, seperti mimpi saja. Bapak Ibu tidak mengira bahwa anak-anak saya hari ini tahu baca Al-Quran seperti yang kita lihat oleh orang banyak di sini. Tapi ternyata amanah itu oleh orang tua yang punya anak dapat melahirkan dan membesarkan mereka menjadi orang tua yang tahu baca Al-Quran. Dan ibu bapak yang orang tuanya patut merasa tenang dan senang, karena tidak khawatir lagi atas kebutaan atau tidak tahu huruf dari anak-anaknya untuk tidak tahu baca Al-Quran. Mereka sudah cerdas, sudah pandai, tinggal dikawal terus. Tinggal kalian yang tahu baca Al-Quran sudah hatam dan sudah hari ini, tidak terbatas sampai di sini saja, melainkan secara terus-menerus baca setiap huruf itu tetap mendapat pahala. Al-Quran itu pedoman umat Islam, kitab sucimu, kitab suci kita semua, sebagai penyelamat dunia dan akhirat kita. Segala permasalahan yang kita hadapi di masyarakat maupun di pribadi kita, Al-Quranlah jalan keluarnya, pedoman kita. Makanya kita bangga di sana. Dan saudara sekalian yang saya hormati, Al-Quran ini merupakan dasar ketiga dari rukun iman bagi orang-orang Islam. Amantu billahi wa malaikatihi, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Wa kutubihi, yang ketiga, percaya kepada kitab-kitabnya, Al-Quranul Karim. Wa rusulihi, percaya kepada Rasul Allah. Wa min yaumil akhir, kemudian wa qadarihi bi khair wa syarrihi min Allah. Kadar baik, kadar buruk datangnya dari Allah Subhanahu. Jadi rukun iman bagi umat Islam yang ketiga. Jadi kalau tidak tahu baca Al-Quran, wahai orang tua, kita semua sebagai orang tua perlu kita khawatir. Jangan hanya dia pandai baca Al-Quran, kitab koran lainnya, buku-buku lainnya, sedangkan pedomannya sendiri, Al-Qurannya sendiri tidak pandai membacanya. Amat rugi bagi orang tua yang kita merasakan punya anak, punya turunan, tetapi kita tidak memperhatikan mereka dari soal pendidikan agama, utamanya tahu baca Al-Quran. Dan alhamdulillah yang punya orang tua hari ini patut bangga dan bersyukur untuk itu. Kalau tidak, kita akan wariskan generasi penerus, generasi yang lemah. Boleh kuat dalam ilmu pengetahuan yang lain, tetapi kalau lemah di Al-Qurannya sebagai kitab pedomannya, amat sangat disayangkan kita sebagai orang tua, dan itu dimintai pertanggungjawaban.
Tadi saya baca ayat wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kamu takut kepada Allah yang jika sekiranya kamu meninggalkan wariskan anak-anakmu, generasimu di belakang hari sebagai generasi yang lemah, boif, lemah otaknya, lemah ekonominya, lemah ahlaknya, lemah segala-galanya. Maukah kita seperti itu? Memiliki punya putra-putri yang banyak tetapi tidak memiliki kekuatan di masa-masa yang akan datang, utamanya tahu baca Al-Quran. Maka oleh karena itu secara moral kita punya kewajiban untuk terus dan terus perhatikan anak kita dari soal pendidikan anak, utamanya tentang bagaimana dia, apakah dia sudah pandai membaca Al-Quran ataukah belum. Kalau tidak seperti itu, maka kita menjadi orang tua yang gelisah di hari yang akan datang. Dan kita malu punya generasi, punya turunan, punya anak cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi hanya tahu pengetahuan umum, Al-Qurannya sendiri ia tidak tahu. Dan bagaimana ia bisa sholat, menghafalkan ayat-ayat pendek maupun panjang, kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi oleh karena itu, dengan khatamul Quran hari ini, wisuda sekaligus, tolong terus baca dia, dan selamat bagi kedua orang tuanya yang telah melahirkan, dan untuk mereka tidak sekedar mereka lahir, tapi benar-benar mereka lahir dibekali dengan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan Al-Quran. Hari ini adik-adikku semua perlu dengar sini, jangan ganggu dulu, jangan ganggu. Baru tahu baca alif, bata, dan bisa seterusnya, tetapi pemahamannya belum. Makanya terus kaji, belajar. Setelah pemahaman dihayati, apa maksud ayat ini? Ya, apa maksud ayat ini? Kemudian setelah difahami, diamalkan. Kalau sudah diamalkan berarti antara huruf yang kita baca, kita sudah pahami, kita hayati dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di dalam sholat memerintahkan wa aqimus sholat wa atu zakat. Kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Wa aqimus sholat, kerjakan sholat. Berarti sholat ini wajib. Berapa rakaatnya dalam fikih? 5 waktu sehari semalam. Itu diperintahkan tanpa kecuali bagi kaum muslimin, orang yang beriman, yang berislam, yang mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehariannya harus tunaikan itu. Kalau tidak, kita lupa diri. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan mereka itu menyembah kepadaku. Jadi kalau kita menyembahnya tentunya sesuai dengan tata cara syariah yang benar, sesuai dengan yang dipesankan Nabi. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Siapa yang tahu ini? Siapa yang bisa membacanya kecuali anak-anakku yang bisa tahu baca Al-Quran, dan begitu pun kita orang dewasa bisa menghafalnya secara baik. Hurufnya tepat. Iraja, bukan ijazah. Ya, dan sebagainya. Alhamdulillah, bukan hadada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beda lagi artinya dan seterusnya. Fawailul lil musallin, bukan fawailul lil musallin. Karena penempatan huruf yang tahu ini kecuali hanyalah orang-orang yang ngaji. Di guru ngaji yang benar-benar menempatkan huruf. Terima kasih Pak Pembina sebagai pengasuhnya. Pengasuh TPQ Nurul Akhlak. Mudah-mudahan menjadi nurul, cahaya akhlak yang benar-benar cahaya yang berpancaran dari nilai-nilai Al-Quranul Karim. Kalau Nabi dulu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la'ala khulqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang terpuji. Mudah-mudahan dengan Al-Quran yang kita baca setiap hari dan kita baca, kita pahami isinya, melahirkan kita menjadi generasi akhlak yang terpuji. Maka oleh karena itu hari ini hadir Pak Anggota Ketua DPRD Kabupaten Serang bagian Barat, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat lainnya turut menyaksikan semua kalian yang diwisuda hari ini. Tidak lain adalah karena rasa bangga dan haru. Adakah anak-anak saya seperti anaknya mereka hari ini?
Maka oleh karena itu, selamat bagi kalian dan selamat bagi orang tua. Mudah-mudahan di tahun 2022-2023 yang akan datang lebih banyak lagi. Sudah berapa tahun ya Pak Kasih? Pak Pimpinan? 5 tahun baru menghasilkan 23. Sebenarnya sudah lama, tetapi niatan ini belum berjalan. Mudah-mudahan tahun depan kalau saya masih ada, kita umur panjang, dilakukan lagi besar. Sendiri saja sudah bisa, apalagi dengan orang banyak. Tidak perlu tanggung-tanggung nanti beta bayar ini rugi besar begini. Mau berdakwah, mau mencari Allah, mau rasa cari cinta, itu harus benar-benar korban. Nah, ini mahal. Anak kita itu mahal, mereka lahir dan telah memegang cinta baca Al-Quran. Terima kasih juga buat penyumbang-penyumbang, donatur, Pak anggota DPRD kemarin yang saya dengar informasi telah melakukan begini, insya Allah. Kalau semuanya seperti ini, maka kita sama-sama mengangkat kesulitan, maka lahirlah Kabupaten Serang bagian Barat sebagai kabupaten yang Qurani. Karena pemerintah itu sangat menjemput, sangat bangga dengan 3 hal seperti ini. Yang pertama, Al-Quran, khatam Al-Quran ini diantaranya adalah terwujudnya masyarakat Qurani yang berakhlak dan berkepribadian hukum atau berperadaban hukum. Tanpa Al-Quran kita tidak akan mimpi kapan generasi Quran itu akan muncul. Begitupun umat-umat lain harus kuasai kitabnya. Kemudian dengan Al-Quran ini dapat memberikan pemahaman kepada umat agar tidak tumbuh sikap perbuatan yang intoleran, yang ekstremis intoleran, menuju kepada masyarakat yang saling menghormati, saling mengindahkan, saling menghargai, saling membuang sapa, saling menyapa siapa dengan temannya, tahu Tuhannya, tahu siapa alam di alam sekitar, hidup bertetangga dan seterusnya. Kemudian dengan kembalinya umat masyarakat kita dengan Al-Quran, maka karena dia sudah paham, dia sudah menghayati dan otomatis mengamalkan, maka masyarakat kita telah kembali kepada kitab suci Al-Quran. Maka dari itu, Bapak anggota Dewan hari ini turut hadir, kita semua hadir dan menyaksikan untuk menggapai 3 sasaran pembangunan di bidang agama yang saat ini lagi kita terus galang. Terima kasih masyarakat secara keseluruhan, tokoh agama, jangan pernah berhenti untuk melihat lingkungan masing-masing. Dorong anak-anak kita untuk terus baca Al-Qurannya sebelum baca yang lain. Maghrib mengaji, sebelum hal-hal yang lain perhatikan keluarga saya, anak saya dan seterusnya. Sudahkah anak saya ngaji? Dengan siapa mereka bergaul? Sudah tidurkah? Lihat tempat tidurnya. Sudah ada di tempat tidur belum? Jangan sampai mereka terbius, terracuni oleh berbagai informasi yang saat ini masuk ke rumah-rumahmu, masuk ke rumah-rumah kita. Ini melalui telekomunikasi, informasi dan seterusnya, HP Android. Di sana ada terdapat barang pamalit. Suka tidak suka, memang kita sudah berada pada zaman itu. Kalau kita tidak perhatikan soal pergaulan anak-anak kita melalui HP-nya, membunuh karakter akhlak yang mulia yang kita harapkan dari mereka, maka akan didoktrin oleh apa yang ada di tangan masing-masing, yakni HP. Jangan anak kita nangis dengan HP, kemudian kita bayar dengan beli 1.500.000 HP Android demi menebus. Yang penting anak saya jangan nangis, tapi tidak perhatikan hal-hal tertentu yang bisa merusak orang anak. Sudah zuhur, mungkin sambutan saya sedikit. Ingin kita mau panjang-panjang ke sana, ya sudah juga keroncong masing-masing, dan ada sebagian dari teman-teman hadirin. Kalau bisa jangan lama Pak. Ya, terima kasih. Dan lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua DPRD Kabupaten Serang bagian Barat kepada Bapak Abdul Rashid Lisa Maulid SPI. Dengan hormat disilakan.
nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Kepala Kementerian Agama Kabupaten Serang bagian Barat beserta pejabat lingkup Kementerian Agama Kabupaten Serang bagian Barat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati pimpinan Taman Pengajian Quran Nurul Akhlak Waimeteng beserta seluruh pengurusnya. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Yang saya hormati para wali, santriwan, santriwati, dan yang saya banggakan dan saya cintai, adik-adik saya, anak-anak kita, para santriwan dan santriwati, Bapak Ibu, hadirin para undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebagai umat yang beragama, tak henti-hentinya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita anugerah terindahnya, yakni kekuatan, kesehatan dan keselamatan, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara silaturahmi wisudawan, wisudawati, adik-adik kita yang sudah insyaallah barusan minggu kemarin melakukan khatamil Quran, yang memang mohon maaf Pak Ketua pimpinan santri bahwa saya tidak sempat hadir ketika itu karena memang ada hajatan keluarga meninggal dunia. Jadi tepat jam sama saya juga melayat dan kemudian saya sudah sampaikan. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat. Semoga kita semua mendapat syafaatnya ya Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, bahwa semestinya segala yang namanya dengan urusan atau proses akan berhasil dikembalikan kepada yang ahli. Tentunya yang di antara kita semua sini ahlinya adalah Pak Kemenak. Makanya terkait dengan masalah yang sudah disampaikan tadi, saya di sini diminta untuk memberikan sambutan. Namun saya hanya memberikan motivasi kepada adik-adik kita, kepada kita semua, untuk bagaimana kita bisa tuntun ini. Kita punya adik-adik yang sudah melakukan wisuda dan sudah melakukan wisuda untuk masa depan yang akan datang. Tentunya sebelumnya saya ucapkan selamat dan sukses atas diwisudanya para santri dan santriwati yang sudah dilaksanakan dan kita sama-sama saksikan. Tentunya melalui proses yang panjang, proses di mana mereka mulai mengaji sampai melakukan khatam, dan kemudian hari ini kita saksikan mereka diwisudakan. Semestinya ini bagian daripada salah satu yang wajib kita lakukan. Justru menjadi kebanggaan, bukan saja kebanggaan para orang tua, tapi secara pribadi saya juga bangga bahwa di Waimeteng kita dapat laksanakan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan bukan untuk yang pertama,
tapi ini adalah angkatan yang pertama dan berarti ada angkatan-angkatan selanjutnya. Kita dalam proses ini, ya dulu saya ingat bahwa waktu saya masih kecil dan belajar ngaji, itu di setiap lorong-lorong itu ada pengajian, ada mengaji Pak. Bahkan kami, artinya dunia anak adalah dunia bermain. Tetapi kita ditegas oleh orang tua supaya tepat waktu harus ngaji. Nah, budaya ini telah hilang karena memang sesuai dengan apa yang disampaikan, zaman yang merubah kita. Kenapa kita tidak bekali? Bekali kita adalah Al-Quran yang memang disampaikan oleh Pak Kemenak bahwa harus kita jadi Al-Quran sebagai pedoman untuk kita melakukan segala. Intinya bahwa saya merasa kenapa saya tidak ada kemudian lahir di generasi mereka, karena mereka ngaji terus khatam kemudian wisuda, sedangkan saya ngaji khatam tidak wisuda. Saya khatam hanya bikin nasi kuning, lalu kemudian semua teman-teman yang ada di dalam kelompok ngaji kita makan sama-sama. Nah, jadi kita dulu ya, saya bangga bahwa hari ini adik-adik semua bisa ngaji, alhamdulillah bisa ngaji, kemudian khatam, lalu kemudian wisuda. Jadi tapi kebalikan, kalau memang saya di masa mereka, siapa lagi yang ada di sini? Jadi adik-adik tentunya bahwa kita semua yang ada di sini punya cita-cita. Yang awal yang adik-adik buat ini adalah nilai yang positif dan itu adalah membuat kewajiban yang memang diharuskan, sebagaimana ya surat pertama yang kita yang turun, bahwa surat yang pertama adalah surat Iqra, adalah mengajar kita untuk membaca. Jadi membaca yang dimaksud bukan membaca hanya baca Al-Quran. Semua ilmu kita membaca, namun tinggal kita menafsirkan saja mana yang baik kita terima dan mana yang baik, yang tidak baik kita tidak boleh terima. Terus kemudian di dalam proses kehidupan adik-adik tentunya ada punya cita-cita yang saya maksud ke depan ini. Kita lihat medsos dan lain sebagainya. Bahkan ada yang masuk tentara, masuk polisi modalnya mengaji. Bahkan itu masuk tentara, masuk polisi modalnya hanya mengaji. Ya mungkin insya Allah ada di antara adik-adik kita. Dan adik-adik kita yang ada ini ya mungkin saja bisa jadi ustadz dan ustazah. Ustadz yang ustazah untuk bagaimana, apakah memang yang ada mau jadi politisi? Seperti apa? Ya kalau mau menjadi politisi harus politisi yang berakhlak dan politisi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya katakan yang benar itu benar dan katakan salah. Jadi semua itu yang penting baik untuk kita sekalian. Lalu yang ada ini, mari kita ubah mindset yang ada di masyarakat. Kadang orang bilang di olahraga, bilang mengolahragakan masyarakat, dan masyarakat olahraga. Kita balik lagi. Memasyarakatkan mengaji dan mengajikan masyarakat. Bukan tergantung apa yang kita lakukan. Karena adik-adik semua negeri ini ada di pundak adik-adik semua, pundak anak-anak pemuda. Ya. Contoh ada pantun bilang bahwa ya, anak kecil memakai baju gambar bawi juga burung garuda. Negeri ini takkan maju tanpa peran pemuda. Jadi adik-adik semua, tongkat estafet kelanjutan generasi, kelanjutan pemerintahan, kelanjutan segala urusan hidup di masa depan ada pada adik semua. Saya Pak Kemenak tentunya tidak akan selamanya. Tentunya ada kita sesuaikan dengan kita punya waktu, kita sesuaikan dengan kita punya zaman. Ya, disinilah adik-adik dituntut untuk bagaimana mengejar itu. Tentunya juga ada saling keterkaitan dengan bimbingan orang tua. Ya bagaimana kalau memang orang tua ikut anak punya mau,
Sementara ya anak punya mau dunia bermain, kitanya ikut. Dan kemudian ya sampai terakhir tidak tahu ngaji. Mohon maaf Pak, generasi saya atau zaman saya ada yang tidak tahu ngaji. Akhirnya pada waktu nikah, bodim paling sulit. Artinya kita malu ya sebenarnya. Yang memang wajib kita tidak laksanakan, sedangkan sunnah kita bisa laksanakan. Wajib dan sunnah harus berjalan sama-sama. Artinya itu jangan sampai ya kita bilang bahwa kita punya dasar Al-Quran, tapi kita tidak tahu Al-Quran itu seperti mana dan cara bacanya seperti mana. Saya juga masih belajar dalam proses mengaji, namun saya tahu ngaji. Saya tahu ngaji, tapi saya juga belajar mengaji. Karena ya kita bilang ngaji, titik dan salah huruf saja itu kita bisa salah dan itu berdosa. Juga salah juga, kalau salah juga artinya. Jadi mari adik-adik semua, saya sebagai lembaga DPR mengapresiasi kegiatan seperti ini. Ya mudah-mudahan ke depan kita saling berkoordinasi dan alhamdulillah ya mungkin untuk ketahuan semua bahwa waktu 3 malam yang lalu saya ada di belakang terima tamu, lalu kemudian ada lagu-lagu kesidan sama ini di depan ini ada cara apa ini, namanya juga tetanggaku idolaku kan. Jadi saya kan ada acara apa yang disampaikan oleh ketua pimpinan PPG ini Arifin bahwa kalau begitu bagus kita bikin dia mewah. Maksud saya ini kabupaten SPP kotanya ini kota biru, lalu kemudian masyarakat muslim yang ada di sini hanya Wemeteng. Mohon maaf saudara yang bahwa Wemeteng ada punya kegiatan itu, walaupun kita di sini hanya minoritas. Mari kita dulu. Namun waktu koordinasi, ya apa yang disampaikan oleh Pak Ketua PPK bahwa terkait dengan gedung itu ada masalah. Saya pertanyakan masalah ini belum selesai. Kalau memang itu gedungnya milik pemerintah, tanahnya milik pribadi, kalau ada roda kita roda itu bawa kemana? Cuma kan saya bisa roda. Alhamdulillah. Tapi waktu saya sampaikan kepada Kabak Humas memberikan solusi untuk pakai saja di gedung ini. Mungkin penginapan yang ada di Wemeteng amat, tapi mungkin kemungkinan pertimbangan panitia gedungnya kecil, jadi tidak bisa. Dan ini luar biasa Pak, kita lihat luar biasa dengan semangat orang tua yang bangga terhadap anak-anaknya yang wisuda, yang sudah menyelesaikan membaca Al-Quran dan kemudian sudah hatam. Dengan semangat itulah mereka kerjakan hanya semalam. Ini semangat luar biasa nih. Kalau mau bilang ini bin salabin mabraka kabra, ini apresiasi. Ini karena apa? Karena modalnya bangga melihat anak-anaknya. Bahkan pun juga Pak Ustadz ini belum tidur. Saya tadi malam jam 3 tuh waktu keluar saya lihat, oh ternyata masih kerjaan lain. Jadi luar biasa. Semoga semua ini menjadi amal untuk Bapak dan semua yang terlibat di dalam proses ini. Mungkin dengan sudah diperingatkan oleh Pak Ketua, Kepala Kemenak bahwa kita masuk pada waktu satu. Ya, jadi kalau bicara politisi bicara sempurna habisnya. Hanya saja kita dibatasi dengan waktu. Ya mungkin selesai ini ada agenda saya di DPRD terkait dengan pembahasan DIN APBD 2022. Ya kalau memang saya tadi saya skor agenda itu karena sudah menghati Pak tetangga saya Pak Ketua. Saya sudah melakukan pada Pak Ketua Pak Arif karena kemarin tidak hadir, makanya apapun yang terjadi saya harus bukan korbankan tapi dua-dua jalan sama Pak. Jalan sama. Intinya bahwa bagaimana kita membangun pemuda yang berakhlak, yang berbudi pekerti, dan semoga kalian adik-adik semua
Jangan hanya sampai di sini. Belajar bukan berarti kita ngaji lalu selesai habis wisuda, ini bukan habis. Ini menandakan bahwa adik-adik sudah lulus. Tapi terbiasakanlah. Karena bisa, karena biasa karena bisa. Jadi kita lihat karena ada beberapa event-event kabupaten. Contoh kayak MTQ di Batu. Malah kita ada di kecamatan lain yang pakai di kabupaten yang lain. Kan ada itu, pakai dari Maluku Tengah, dari Luwu, malah ada pakai 23 dari Kobi. Padahal kita SMP ada di sini, semua potensi ada. Kok bisa beda kita di MTD? Padahal ya gitu Pak, beda kita MTD atau MBD. Nah, kita di sini mayoritas 63-38. Artinya bahwa kalau kegiatan seperti ini, mari kita sama-sama saling bekerja sama untuk bagaimana memberikan motivasi, memberikan dukungan baik moral maupun dukungan yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kebenaran itu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari saya sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, namun sungguh luar biasa kepada kedua bapak pimpinan kita, yang mana dengan sambutan mereka berdua kita dapat mengutip bahwa yang pertama dari Bapak Kepala Kementerian Agama, yaitu janganlah mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Ketua DPRD Kabupaten Serang bagian Barat, dengan membaca Al-Quran kita dapat menafsirkan dan mengamalkan mana yang baik untuk kita lakukan dan mana yang buruk untuk kita tinggalkan. Subhanallah, sungguh sangat luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu Mars TPQ oleh santriawan dan santriwati TPQ Nurul Akhlak. Mohon maaf, kebetulan momentumnya Pak, saya ada lupa. Terkait dengan semua hal ini, saya juga sudah berikan masukan kepada komisi-komisi, dan alhamdulillah kita dalam 1 tahun ini, tahun depan ini, kita akan melakukan ranperda santri pondok pesantren di tahun ini. Ranperda pondok pesantren di tahun ini. Sekedar informasi itu. Terima kasih kepada Bapak Ketua DPRD. Selanjutnya kepada adik-adik santriawan dan santriwati dipersilakan untuk berdiri dan menyanyikan Mars TPQ.
Iya, yang merasa tinggi di belakang ya. Bapak,